Perintah Perang Dewa Naga Bab 1191-1197. Bab 1191. Pemaksaan yang keji. Bahkan lebih mengejutkan. Pisau panjang unicorn di tangan Ling Tian benar-benar bergetar karena serangan itu. Jelas, sudah agak enggan untuk menunjukkan kekuatan dengan kekuatan di hadapan pembangkit tenaga listrik Kaisar Zun, tetapi Ling Tian tidak terburu-buru. Tombak naga di tangan. Melambaikan tangan lagi. Pisau dan tombak keluar bersamaan, dan kekuatan serta energi digabungkan. Sekaligus. Di depan Ling Tian, Dragon Cry meraung lagi. Postur sombong. Mengejutkan. Ketika Yao Enli melihat ini, seberkas cahaya dingin muncul di matanya, mundur. Tangan besar Yao Enli tiba-tiba menekan lagi. Gemuruh. Saat telapak tangan jatuh, terdengar semburan suara menderu di angkasa. Para penonton terus-menerus dibuang. Oh! Di bawah paksaan ini, banyak orang kuat memuntahkan darah, wajah mereka pucat, dan kekuatan kaisar tak tertahankan. Di bawah telapak tangan ini, Ling Tian juga menanggung bebannya. Paksaan yang mendominasi itu datang bergelombang seperti gelombang. Dengan paksaan jatuh, Ling Tian merasa lebih mati rasa di lengannya, dan bahkan merasakan sensasi goresan pisau yang tajam di wajahnya. Noda darah kecil yang tak terhitung jumlahnya terus muncul. Dengan noda darah muncul, darah mengalir. Ada retakan mengerikan di atas mulut harimau lengan itu. Mengerikan. Anda bahkan dapat melihat tulang putih yang padat. Di ranah Kaisar Zun, penguasaan kekuasaan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Sialan. Ling Tian mengeluarkan geraman rendah di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya bersinar lagi. Sangat disayangkan, bagaimana mungkin Yao Enli, yang dikultivasi sebagai Kaisar Zun, memberi Ling Tian kesempatan, dan mendengus pelan, "Nak, sudah sangat bagus bahwa kamu bisa melawan Kaisar sedemikian rupa dengan kultivasi Juzun. Sayang sekali. Titik. Perjalanan heroikmu hanya bisa berakhir di sini." Ia bersenandung pelan sejenak. Di mata Yao Enli, bahkan ada sinar dingin, dan tiba-tiba, kekuatan tubuh Yao Enli menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Oh! Di bawah kekuatan yang mendominasi ini, Ling Tian memuntahkan seteguk darah. Corak. Dia menjadi pucat dalam sekejap, dan tubuhnya tidak bisa lagi menanggung kekuatan sebesar itu. Mundur. Seperti burung dengan sayap patah, tubuhnya tiba-tiba mundur. Ledakan. Saat Ling Tian mendarat di tanah, ada kepulan asap dan debu. Dengan tombak naga dan pisau panjang, dia tidak pernah membiarkan tubuhnya jatuh ke tanah. Megah. Sangat mengerikan. Huff. Yao Enli mendengus pelan, "Nak, kamu hanya mengandalkan kekuatan naga untuk memberimu kekuatan yang begitu besar. Ketika kamu mencapai kuil surga, kekuatan naga ditakdirkan untuk dirampas. Saat itu, kamu tidak lebih dari orang biasa." Yao Enli selesai berbicara. Meraih kekosongan dengan tangannya yang besar, dia bergegas menuju Ling Tian lagi. Serangan penuh Kaisar Zun bahkan lebih mendominasi, dan bahkan menyebabkan awan bergulung, seolah-olah Gunung Tai telah jatuh ke tanah, dan seluruh alun-alun ditutupi oleh kekuatan yang menakutkan. Benar-benar dikelilingi. Di platform tontonan, Huo Tianxiang, betapapun tak tertahankannya, tiba-tiba berdiri, "Tidak!" serunya. Dia secara tidak sadar ingin bergerak, tetapi sayangnya kekuatannya saat ini sama sekali tidak mencukupi. Bahkan menghadapi paksaan dari Kaisar Zun, Huo Tianxiang merasa tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya, dan hanya bisa melihat tanpa daya saat Yao Enli menekan dengan telapak tangannya. Bab 1192. Di bawah telapak tangan. Di atas alun-alun. Mata Ling Tian terkunci di langit, dan telapak tangannya terus ditekan, sentuhan kepanikan muncul di pupilnya. Gengsi Kaisar Zun. Cukup mengejutkan dunia dan menggerakkan hantu dan dewa. Ling Tian mengeluarkan minuman ringan, membangkitkan energi batinnya lagi, dan tiba-tiba menarik diri. Tubuh baru saja kembali. Telapak tangan raksasa jatuh. Gemuruh. Dengan telapak tangan yang terang-terangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu langsung jatuh ke tanah. Sebuah telapak tangan jatuh. Seluruh tanah tertusuk. Ada lubang besar di tempat kejadian.
Jika Ling Tian tidak mundur tepat waktu, dia mungkin akan hancur berkeping-keping di tempat. Pemandangan di depanku. Melihatnya di matanya, Ling Tian menjadi lebih khawatir, dengan tingkat kultivasi saat ini, apakah masih terlalu enggan untuk melawan kaisar yang kuat? Pikirannya jatuh. Asapnya hilang. Yao Enli berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan matanya menjadi lebih dingin. Nak, aku benar-benar tidak menyangka kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan pada saat ini. Sepertinya kaisar ini benar-benar meremehkanmu. Sayang sekali. Yao Enli mendengus pelan, perjalanan heroikmu, sejauh ini, tapi kamu bisa meninggalkan sepotong legenda abadi tentangmu di Dongzu dengan basis kultivasi Juzun, yang sudah sangat bagus. Bahkan, dalam 100 tahun mendatang, kejadian hari ini akan menjadi gosip semua orang. Kamu, hidup ini, sudah cukup. Satu suara sudah cukup. Tidak diragukan lagi, cara hidup Ling Tian benar-benar tertutup. Menghadapi kata-kata Kaisar Zun, Ling Tian mengerutkan kening, tetapi ada sedikit ketenangan di matanya. Anjing tua, kamu ingin mempertahankan kursi ini, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan. Semua orang terkejut. Banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian tidak tahan lagi, orang ini begitu merajalela. Dia telah mencapai titik seperti itu. Dia masih memiliki wajah untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Anda pikir masih ada peluang untuk bertahan hidup hari ini, bukan? Konyol berkumpul bersama dan ingin mengguncang pohon. Pikiran semua orang jatuh sesaat, dan cibiran muncul di mata mereka, jelas mereka tidak melakukannya. Seperti Ling Tian, bahkan tidak ada yang percaya bahwa Ling Tian bisa pergi hidup-hidup saat ini. Lagi pula, Yao Enli hanya melakukan gerakan ringan, dan Ling Tian benar-benar dirugikan. Jika dua kaisar dari rumah Taisang, Kaisar Hitam dan Putih, menembak dengan sekuat tenaga, di manakah kehidupan Ling Tian? Di auditorium. Master Pusan memusatkan semua perhatiannya pada perubahan di depannya, dan tembakan Ling Tian berulang kali menyegarkan kognisinya dari waktu ke waktu. Kuat. Sangat kuat. Di dalam hatinya, dia diam-diam membandingkan kekuatan dirinya dan Ling Tian. Jika kekuatan dirinya dan Ling Tian satu lawan satu, dia pasti akan mati. Mungkinkah ini kekuatan Buddha suci? Di langit di mana gerakan penyelamatan tidak pernah muncul, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah berita itu tidak disampaikan? Bayi kecil ini, tetapi tidak akan bertahan lama. Tetapi penglihatannya bahkan lebih ganas. Di bawah siksaan terus-menerus Yao Enli, tubuh Ling Tian telah mencapai batasnya. Jika melanjutkan, saya khawatir itu tidak akan lama lagi Ling Tian akan mati secara tragis. Apa yang dia pikirkan adalah apa yang membuat Ling Tian khawatir, seorang kaisar yang kuat benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang suci yang kuat. Jika saya pergi keluar sekarang, itu akan cukup untuk langsung membunuh orang suci yang kuat. Tapi menghadapi kaisar dan yang kuat, itu masih seperti awan dan lumpur. Ini benar-benar satu tingkat kultivasi dan satu tingkat surga. Mungkinkah? Hati Ling Tian tergerak. Semuanya telah mencapai tahap saat ini, jika Anda mau, saya takut hanya ada satu cara untuk mengalahkan kaisar yang kuat di depannya. Yao Enli tidak memberinya kesempatan untuk berpikir terlalu banyak, dan mendengus pelan, nak, kamu menghinaku satu demi satu hanya untuk membuatku marah. Jika aku jadi aku akan terprovokasi sesuka hati karena beberapa katamu. Kalau begitu, Anda benar-benar meremehkan kaisar ini. Leng mendengus. Berdirilah di belakang punggung Anda. Bab 1193. Begitu bibirnya terbuka, dia berbisik, nak, tubuhmu saat ini mungkin telah mencapai batasnya, dan aku akan mengirimmu ke barat dengan gerakan lain. Tiba-tiba. Kemarahan Yao Enli melonjak lagi. Kaisar Zun tertindas, seperti langit yang jatuh terbalik. Semua orang di tempat kejadian merasakan lebih banyak tekanan, dan mereka yang kultivasinya lemah dapat lebih jelas merasakan bahwa gelombang udara di tubuh mereka terus berputar pada saat ini. Ini seperti gunung dan lautan yang luar biasa. Postur sombong. Bahkan lebih mengejutkan. Melihat pemandangan seperti itu, Heidi semakin mendengus, saudaraku, Pak Tua Yao marah. Saya khawatir anak ini akan dipukuli sampai mati oleh lelaki tua ini dalam waktu singkat. Ayo.
Bai Di melambaikan tangannya. Tangan, jangan pikirkan itu. Meskipun putra ini memiliki bakat yang luar biasa, jika dia memasuki rumah Taisang saya, itu akan sangat membantu kami, dan dia bahkan dapat mematahkan belenggu lapisan itu. Bai Di mata kaisar, ada lebih banyak rasa dingin, tapi dia adalah orang yang beracun, dan di dalam dirinya, ada kekuatan naga yang telah dicari oleh kuil selama bertahun-tahun. Kekuatan itu tergantung tentang apakah ada postur mutlak untuk menguasai kekuatan naga. Jika dia tidak bisa menguasainya, maka kekuatan naga yang dia miliki tidak berguna. Kata Bai Di, penuh ketidakberdayaan. Demi keuntungan, Ling Tian tidak punya pilihan selain mati. Hei Di ragu-ragu untuk berbicara, dan menatap Ling Tian dengan ringan. Nak, meskipun aku sangat mengagumimu, tetapi bagaimanapun juga, kamu tidak memiliki cukup kekuatan. Itu masalahnya. Titik. Aku hanya bisa melakukannya. Untukmu. Sampai jumpa. Katakan selamat tinggal. Ketidakberdayaan lebih kuat. Di sisi lain, Ling Tian ada di tanah, tertawa gila. Anjing tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku begitu mudah diganggu? Pertempuran baru saja dimulai. Paksa kursi ini. Titik. Sepanjang jalan, kapan aku tidak menari dengan kematian? Mereka yang ingin membunuhku sudah masuk neraka. Hari ini, kamu ingin aku jatuh di sini, maka itu tergantung kamu, apakah kamu memiliki kesadaran ini. Kata-kata itu jatuh. Di tanah tombak naga, sebenarnya ada bayangan naga, dan mengikuti bayangan naga emas, di atas tombak naga, semburan cahaya keemasan yang mendominasi tersebar. Dengan mang emas menghilang. Ling Tian bahkan mengambil langkah maju. Pertempuran hari ini, hanya ada satu pertarungan sampai mati. Paranormal tombak naga. Tampaknya tuannya dalam bahaya, dan terlebih lagi naga emas itu melayang ke langit. Saat naga emas membubung ke langit, suara menderu. Segera aduk 4 bidang. Nyanyian naga gelisah, dan gambar 8 diagram muncul di kaki Ling Tian pada saat yang bersamaan. Gosip dimulai. Putaran azimut. Gelombang udara yang belum pernah terjadi sebelumnya, berpusat di Ling Tian. U200B menyebar lagi meskipun dia bangga. Dia juga memahami bahwa tubuhnya diambang kehancuran saat ini, jika dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya. Langkah lain. Itu harus bubuk. Setelah memikirkannya sejenak, Ling Tian membuka telapak tangannya, dan di telapak tangannya saat ini, sebuah pil tergeletak di sana dengan tenang. Di atas pil, lihat cahaya menyebar lebih banyak lagi. Melihat ini, semua orang berseru dengan heran, ini Ning Sheng Pil. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin memaksakan terobosan? Titik. Yao Enli juga mengerutkan kening. Wah, kamu saat ini waktu, yayasan tidak stabil. Jika Anda menerobos, Anda akan menderita serangan balik, dan Anda bahkan bunuh diri. Bunuh diri. Ling Tian mencibir, dan matanya menjadi lebih gila. Anjing tua, aku berkata bahwa jika kamu ingin membunuhku, kamu harus memiliki kesadaran untuk mengorbankan hidupmu. Kata-kata itu jatuh. Tanpa ragu, Ling Tian mengangkat tangannya yang besar dan memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Bab 1194. Pil masuk ke tenggorokan. Kenaikan ke ketiadaan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan besar, berpusat di tenggorokan Ling Tian, melonjak ke bawah. Kekuatan yang luar biasa. Biarkan Ling Tian meledak dengan amarah di sekujur tubuhnya lagi. Ledakan. Saat gelombang udara meledak, gelombang udara melonjak keluar dari seluruh tubuh Ling Tian pada saat ini. Pakaiannya semakin bergetar, dan posturnya yang mendominasi membuat orang-orang di tempat kejadian semakin ketakutan. Pergilah dengan gelombang udara yang bergejolak. Semua orang di tempat kejadian merasakan ledakan paksaan yang mendominasi dari seluruh tubuh mereka. Di bawah tekanan ini, mereka yang berkultivasi lemah bahkan mundur lagi dan lagi. Ketika Yao Enli melihat ini, tatapan dingin melintas di kedalaman matanya. Nak, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, tetapi jika kamu ingin menerobos, maka kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Ingat situs webnya, bahkan jika kamu takut, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Kata-kata Yao Enli terhenti sejenak. Stempel lagi. Ledakan. Gelombang udara yang mendominasi bergegas menuju Ling Tian. Udara mengamuk.
Paksaan mengguncang langit. Saat ini, Ling Tian perlu menyempurnakan kekuatan di tubuhnya karena pil yang masuk ke tubuhnya, sehingga sulit untuk menarik tangannya. Jika dia dibombardir oleh gelombang udara, hanya ada satu hasil yang akan dihadapi Ling Tian. Dan itu adalah kematian pasti. Tanda seru. Di bawah alun-alun. Huo Tianxiang, Tan Zi, Wan Mingxuan, Si Jiao. Di dalam banyak kamp, ada kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum semua orang bisa bergerak, mereka mendengar suara yang kuat dari atas alun-alun, Amitabha. Teriakan Buddha datang. Deng melihat telapak tangan besar tiba-tiba jatuh di depannya. Tekan momen dengan cetakan telapak tangan. Di atas ring, ada semburan suara gemuruh yang besar, dan saat telapak tangan yang luas dan gelombang udara yang agung bersentuhan, mereka langsung membatalkan satu sama lain. Yao Enli sedikit terkejut, mengangkat alis pedangnya, dan melihat ke depan. Pada saat ini, ada seseorang yang berjalan perlahan di depannya. Kedua kaisar, hitam dan putih, bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat orang itu datang, Tuan Pusan. Yao Enli tidak tahu orang itu datang, jadi dia bertanya dengan tenang, bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, siapa yang terkuat? Dalam Buddhisme, Pusan memanggil nama Buddha dan berbisik berkata, biksu tua itu adalah generasi berkarakter umum Buddhis dan kebaikan universal. Generasi berkarakter umum. Yao Enli tidak dapat menahan diri untuk tidak berkonsentrasi, status agama Buddha orang ini tidak rendah, apa yang kamu inginkan? Pusan berkata dengan lembut, Kaisar Yao, aku ingin mempertahankan pemuda ini. Konyol. Yao Enli mendengus dengan lembut, kamu boleh tahu, apa yang kamu lakukan. Jangan bicara tentang kekuatan naga padanya, katakan saja bahwa dia adalah sisa dari keluarga beracun, hanya identitas ini, kamu mengambil tindakan untuk melindunginya saat ini. Kamu tahu, kamu berjuang untuk seluruh dunia. Musuh. Sisa-sisa sekte beracun adalah keberadaan yang bisa didapatkan dan dihukum oleh semua orang. Kata-kata Yao Enli dipenuhi dengan kedinginan. Pusan mengatupkan kedua tangannya, Amitabha, sekolah Buddhis saya berakar pada persimpangan orang. Saya percaya bahwa pemuda seperti itu penuh dengan kebenaran. Bahkan jika dia memiliki racun kungfu, masih ada kesalahpahaman. Kata-kata Pusan menunjukkan lebih banyak tekad, tetapi itu membuat Yao Enli semakin marah, dan yang terakhir mendengus pelan, keledai botak tua, tampaknya Anda bertekad untuk melawan kuil Tianshan saya. Anda harus memikirkannya. Dominasi kuil surga bukanlah sesuatu yang dapat Anda tolak dengan mudah. Jika Anda terobsesi dengan obsesi, maka jangan salahkan kaisar ini karena kejam. Kata-kata Pusan jatuh sesaat. Ada kilatan dingin di matanya, dan niat membunuh sepenuhnya ditampilkan saat ini. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan keterkejutan, Tuan Pusan, ada apa? Dari sekte beracun, jika dia menyinggung seluruh kuil Tianshan, bahkan latar belakang seluruh sekte Buddha tidak cocok dengan kuil Tianshan. Kenapa ini? Aku tidak percaya. Bajingan. Macam apa yang ada di sana di bajingan ini? Rahasia. Bab 1195. Agama Buddha telah berhati-hati selama bertahun-tahun, dan tidak pernah dipublikasikan. Dia memanggil nama Buddha lagi, dan berkata dengan lembut, pemberi sedekah, mengapa kamu begitu gigih? Rumah. Taisang juga memiliki orang-orang dari keluarga beracun, mengapa bukan sisa dari keluarga beracun? Pemuda ini tidak lebih dari seorang dokter. Jika dia tersesat, tidak bisakah kita memberinya kesempatan untuk mengoreksi dirinya sendiri? Mempertaruhkan nyawaku, aku harus melindungi anak ini. Saat ini, di mata Pusan, tatapannya bahkan lebih tegas, bahkan cahaya swastika muncul di kaki Pusan. Saat cahaya swastika naik, semburan suara Buddha bergema di tempat kejadian. Di dalam suara Buddha ini, pemandangannya bahkan lebih memaksa, dan terus menyebar. Sapuan tekanan. Dunia terkejut. Para penonton benar-benar tercengang, ya Tuhan, Tuan Pusan benar-benar ingin menggunakan hidupnya untuk melindungi sisa-sisa keluarga beracun ini. Benar-benar mengerikan. Bagaimana keadaan menjadi seperti ini? Jauh di dalam hati mereka, wajah mereka menjadi lebih menakutkan.
Yao Enli semakin menyipitkan matanya, sepertinya kamu sudah menyadarinya. Jika demikian, Kaisar ini, aku akan mengabulkanmu. Yao Enli mengangkat tangannya yang besar, dan pusaran yang mendominasi muncul di bawah telapak tangannya. Di bawah pusaran ini, sepertinya dia ingin sepenuhnya menekan Pusan di depannya. Pusan merasa lebih tertekan. Di mata yang mendung, seberkas cahaya keemasan muncul, dan tangan terkatup selama 11 saat, dan cahaya swastika tiba-tiba muncul. Sekaligus berbenturan dengan gelombang langit dan bergegas turun, ternyata mampu menahan kekuatan Kaisar dalam sekejap. Namun, Pusan tahu di dalam hatinya bahwa ini hanya sementara, dan dia ingin sepenuhnya melawan kekuatan Kaisar Zun. Mengingat situasinya saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah mimpi. Sungguh. Mengikuti dengusan dingin Yao Enli, tekanan keluasan terus menurun. Oh! Pusan langsung frustrasi, wajahnya pucat, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Meski begitu, dia tidak pernah menyerah, tetap membuka tangannya, dan suara sang Buddha berlanjut. Swastika bersinar. Fowei tidak berkurang. Mata Pusan bahkan beralih ke Ling Tian yang ada di belakangnya. Pada saat ini, mata Ling Tian sedikit terpejam, dan gosip fuksi terus berputar di sekitar tubuh Ling Tian. Di kaki Ling Tian, cahaya keemasan dari swastika menonjol. Di atas kepala Ling Tian, di bawah langit, seekor naga emas melayang terus-menerus. Pusan berpikir dalam hati, "Nak, kamu harus cepat, aku tidak bisa bertahan lama menghadapi serangan Kaisar." Bahkan, Pusan diam-diam merasa tidak berdaya. Tidak ada jalan sama sekali. Pusan kehilangan akal sehatnya. Melihat Yao Enli kehilangan kesabarannya, keledai botak tua, "Saya tidak ingin menjadi musuh agama Buddha, tetapi Anda agresif. Jika demikian, bagaimana Kaisar ini dapat melepaskan Anda?" Telapak tangan raksasa Yao Enli jatuh lebih berani, dan kekuatan pusaran dihasilkan di telapak tangan. Kekuatan pusaran air meningkat. Ada semburan rasa dingin. Pusan tiba-tiba merasa tidak tahan lagi, dan cahaya swastika menunjukkan tanda-tanda kekalahan terus-menerus saat ini. Kedua kaisar, hitam dan putih, terus menggelengkan kepala ketika melihatnya, dan Baidi berkata dengan lembut, "Meskipun agama Buddha memiliki fondasi yang kuat, itu bukan gaya zaman kuno." Menghadapi tekanan Kaisar Yao San, "Kamu harus mati," kata Bai Di. Tidak diragukan lagi, kematian Pusan diumumkan. Benar saja, tepat saat kata-kata Baidi jatuh, Pusan tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah, dan cahaya swastika di tubuhnya langsung hancur. Bab 1196. Puff. Lampu rusak. Kekuasaan menjadi bumerang. Pusan segera merasakan sakitnya, kulitnya menjadi sangat pucat, dan dia mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, napasnya bahkan tidak lancar. Tuan Pusan. Ada beberapa murid Buddha di tempat kejadian, dan bahkan melompat ke platform tinggi dalam sekejap, mendukung Pusan, dan menatap orang di depannya dengan dingin. Ada sedikit kedinginan di mata mereka, yaitu sayang untuk budidaya mereka. Lagi pula, itu terlalu lemah. Menghadapi penindasan Kaisar Zun dan yang berkuasa, Yao Enli dikalahkan dalam sekejap mata, dan Yao Enli mendengus dingin, "Orang-orang Buddha, saya benar-benar ingin mati. Saya bekerja di kuil surga, kapan itu akan terjadi? Giliranmu memberi petunjuk." Petik 2. 1 kaki mendarat. Sekaligus. Kekuatan luasnya tiba-tiba menyebar. Saat kekuatan keluasan menyebar, semua yang ada di depannya menunjukkan sinar yang mendominasi, "Dukung aku." Mundur dengan suara. Beberapa orang di sekitar Pusan langsung terhempas, bahkan Pusan pun hampir terhempas. Kaisar Zun kuat. Semua orang bahkan lebih terkejut. Pusan cemas, dan melirik Ling Tian dari sudut matanya. Pada saat ini, Ling Tian hanya memiliki kekuatan seluruh tubuhnya yang tidak berkurang, tetapi matanya yang tertutup tidak pernah terbuka. Dalam situasi seperti itu, Pusan cemas, "Aku sudah mencoba yang terbaik untukmu. Tunda, kamu harus bergegas." Lagi pula, kekuatan Kaisar Zun bukanlah eksistensi yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Kecemasan, dan bahkan dia tidak yakin apakah Ling Tian bisa berhasil atau tidak. Terobosan. Jika Ling Tian menerobos ke Holy Venerable Powerhouse,
Dengan banyak kartu truf Lingtian, dia mungkin bisa menahan serangan Kaisar Zun. Jika Anda tidak bisa, maka itu berbahaya. Hilang akal. Terlebih lagi, Kaisar Zun mendengus dingin, semuanya ada di sini. Setelah kata-kata Yao Enli jatuh, dia membuka tangannya yang besar, dan hisapan yang mendominasi mengalir ke arah Lingtian. Di bawah hisap ini, gosip fuksi di sekujur tubuh Lingtian tiba-tiba berputar, dan untuk sesaat, berputar dengan kecepatan tinggi, dan itu benar-benar langsung menjatuhkan gelombang udara Yao Enli. Dengan gelombang kejut, mendesis. Yao Enli bahkan lebih terkejut, dan memandang Lingtian dengan lebih terkejut, anak ini, apakah dia begitu kuat? Dia tidak menyangka bahwa Lingtian akan memiliki kekuatan yang begitu besar ketika menghadapinya lagi. Hanya dengan mengandalkan gelombang udara, Anda akan benar-benar mengejutkan diri sendiri. Apa sebenarnya kekuatan semacam ini? Yao Enli tidak menyangka Lingtian akan memberinya begitu banyak kejutan. Sungguh mengejutkan. Pikiran Yao Enli jatuh sesaat, dan kesuraman semakin tebal, nak, semakin mengejutkan kamu, semakin kamu akan mati. Aku tidak bisa membiarkan potensi bahaya tetap berada di sisiku untuk waktu yang lama. Yao, pikiran Enli jatuh sesaat. Angkat tanganmu. Kekuatannya bahkan lebih gila. Tepat ketika dia hendak bergerak, sebuah pedang tiba-tiba jatuh ke arahnya. Kebencian. Yao Enli tidak menyangka akan ada seseorang yang berani membela Lingtian. Dia bersenandung pelan. Dengan lambaian tangannya yang besar, gelombang udara yang menakutkan keluar dari telapak tangannya, merobohkan pedang panjang itu. Pedang panjang itu jatuh ke tanah. Satu orang maju. Itu adalah Zuo Changchun. Yao Enli menyipitkan matanya, orang-orang dari Sekte Tao. Zuo Changchun terkekeh ringan, Kaisar Yao, mengapa kamu begitu marah? Marah. Yao Enli mendengus dingin, sepertinya Sekte Taomu juga ingin melindungi anak ini. Salah. Zuo Changchun mengangguk, Kaisar Yao, dapatkah Anda mengampuni nyawanya? Adapun sumber kekuatan naga padanya, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Pada saat ini, dia tidak ingin menghadapi Yao Enli secara langsung, dia hanya ingin menunda sebentar agar Lingtian berhasil menerobos. Menjelaskan. Yao Enli menghina, Sekte Tao, berani berbicara dengan Kaisar seperti ini, apa yang bisa Anda jelaskan kepada Kaisar? Mengajukan pertanyaan. Tubuh Yao Enli dipenuhi ombak. Gelombang udara padat. Seperti gelombang dahsyat, itu menyebar dengan keras. Semua orang di tempat kejadian merasa napas mereka tidak lancar, dan mereka memandang Yao Enli dengan panik dan cemas. Kaisar Yao benar-benar marah, mereka benar-benar dikutuk hari ini. Pikiran mereka tenggelam sejenak. Semua orang melihat Yao Enli melambaikan tangannya yang besar, dan pedang panjang itu muncul di tanah dalam sekejap. Dalam sekejap. Bab 1197. Pedang panjang meledak. Kekuatan besar mendekati Zuo Changchun. Suara mendesing. Pedang panjang itu menembus udara, dan ketika mendarat di atas pedang panjang itu, sebuah panah streamer melesat melewatinya. Mendesis. Pedang panjang menyapu ke bawah, dan hati Zuo Changchun bergetar. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan yang menakutkan. Perasaan ini seperti terjebak dalam rawa yang dalam. Penuh ketidakberdayaan. Bahkan sangat sulit untuk menggerakkan tubuh. Sialan. Di mata Zuo Changchun, cahaya dingin meledak, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa hanya melihat senior terluka. Bertekad. Di mata Zuo Changchun, ada sedikit kegilaan, dan paksaan yang jauh melampaui kekuatan yang mulia meletus padanya. Mendesis. Melihat ini, semua orang di tempat kejadian semakin berseru, dia benar-benar memilih untuk membakar kekuatannya. Bahkan jika dia adalah orang suci yang kuat, dia bisa mendapatkan kekuatan jangka pendek, tetapi kerusakan tubuhnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Untuk mendeskripsikan. Aku benar-benar tidak tahu apa asal-usul Qingtian, siapa yang bisa membuat banyak orang kuat di tempat kejadian sangat melindunginya. Mengerikan. Semua orang terkejut, apa lebih lanjut, Zuo Changchun menyerang dengan kejam. Terlepas dari luka-lukanya, dia mengangkat debu yang melayang dan memaksa pedang panjang itu. Oh!
Pada saat terjadi kontak, Zuo Changchun segera memuntahkan darah dan mundur dengan kasar. Pembangkit listrik yang mulia. Mengalahkan. Meskipun dia mundur beberapa langkah, Zuo Changchun tiba-tiba masih berdiri tegak dan berdiri kokoh di depan Ling Tian, tekadnya semakin kuat di wajahnya. Jelas momen ini. Dia ingin melindungi Ling Tian dengan hidupnya sendiri. Tekad Zuo Changchun semakin mengejutkan semua orang, dan kemarahan Yao Enli semakin kuat. Sungguh sekolah Tao, sungguh sekolah Buddha, karena Anda ingin melindungi sisa-sisa sekolah beracun ini dengan cara ini. Kalau begitu jangan salahkan Kaisar karena tidak bersimpati. Bunuh kalian berdua, Buddhisme, Xuanmen, lalu kenapa? Mungkinkah mereka bisa menyerang kuil surgaku karena kematian kalian berdua? Raung. Pembunuh. Zuo Changchun dan Pusan saling memandang, mereka lebih bertekad satu sama lain, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam, dan sekali lagi berdiri di depan Ling Tian. Jantung perlindungan kematian. Dapat dilihat oleh semua orang. Di platform tontonan, Huo Tianxiang semakin mengernyit, bertanya-tanya di dalam hatinya, Tianer, kekuatan magis macam apa yang Anda miliki di tubuh Anda yang dapat menjadikan Buddhisme, Taoisme, dua kekuatan besar yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Lindungi kamu seperti ini. Tidak menunggu Huo Tianxiang memikirkannya, Yao Enli tertawa terbahak-bahak, wah, sekolah Tao yang luar biasa, sekolah Buddha yang luar biasa, jika itu masalahnya, maka Kaisar ini, biarkan darahmu menjadi tumpah hari ini. Taburkan di alun-alun. Keagungan kuil surga bukanlah keberadaan yang dapat Anda injak. Saat Yao Enli selesai berbicara, pisau panjang di tangan penjaga rumah Taisang di belakangnya menyembur keluar dalam sekejap. Pisau-pisau itu berkumpul, sangat mendominasi. Yao Enli mendengus pelan, mati aku. Bilahnya menyatu dan menebas, dan seluruh alun-alun menjadi lebih mendominasi. Melihat ini, kedua kaisar, hitam dan putih, juga sedikit menggelengkan kepala, dan Kaisar berkata dengan lembut, Buddhisme, Xuanmen, benar-benar pilihan yang tidak bijaksana untuk menyinggung kuil surga demi sisa-sisa sekte beracun. Hari ini, kalian berdua akan mati. Tidak diragukan lagi. Pikirannya jatuh sesaat, tetapi Baidi tiba-tiba membuka matanya, tidak. Sebagai seorang kaisar yang kuat, dia jelas merasakan kekuatan baru muncul dari tempat kejadian di saat itu barusan. Dingin. Sombong. Tenang. Terkendali. Dia membuka matanya sejenak, dan melihat Ling Tian yang telah menutup matanya rapat-rapat di depannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, kekuatan yang mendominasi muncul padanya, dan swastika terpancar di kaki Ling Tian. Itu bahkan lebih kuat. Saat swastika bersinar bersama. Di belakang Ling Tian, gambar raksasa Tathagata muncul dengan berani. Hukum cocok. Kekuasaan gila. Di bawah seluruh langit, semburan suara Buddha yang besar terdengar tanpa alasan. Musik Buddha luar biasa. Kekuatannya perkasa. Melihat ini, kulit Pusan berubah drastis, dan dia berseru, kekuatan Buddha suci. Dipimpin oleh Pusan, puluhan murid Buddha berlutut serempak. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat semua orang berlutut, mereka berteriak serempak, selamat datang di Buddha suci. Selamat datang di Buddha suci. Selamat datang di Buddha suci.